Tadinya, Sylviana kira uang tabungannya masih bisa untuk hidupnya beberapa bulan lagi, sebelum dirinya kembali kepada Kenan. Tapi ternyata perhitungannya meleset, hingga membuat Sylviana harus datang kepada Kenan lebih cepat dari yang udah direncanakannya. Apa alasanmu yang sebenarnya datang kemari? Ucap Kenan dengan menyelidik. Sudah aku katakan, aku ingin meminta pekerjaan. Kau tidak lupa bukan bagaimana keahlianku? Sebelum kita berpisah, aku selalu membantumu memenangkan beberapa tender. Sylviana tahu betul, Kenan tidak akan mempercayai ucapannya begitu saja. Tapi dia tahu bagaimana cara mengatasi seorang Kenan Meyer. Kenan terdiam, dia hanya menatap lurus kepada wajah Sylviana. Berapa yang aku butuhkan? Tanyanya to the point. Membuat Sylviana tertawa, namun di detik berikutnya menatap Kenan dengan sendu. Yang aku butuhkan pekerjaan, bukan uangmu. Aku pikir kau akan memberikan apa yang aku butuhkan, mengingat bagaimana hubungan kita sebelumnya. Karena aku mengingat bagaimana hubungan kita dulu, jadi tahu apa yang kau inginkan. Sebutkan aja nominalnya. Kenan, kau benar-benar keterlaluan. Aku memang butuh uang, tapi aku meminta dengan cara bekerja. Jadi kau bisa memberikannya atau tidak? Ucap Sylviana dengan sedikit emosi. Kenan hanya diam, tidak menjawab pertanyaan Sylviana. Sementara Cleo yang sejak tadi mendengar semua percakapan keduanya, memohon dalam hati agar suaminya itu tidak memberikan pekerjaan kepada Sylviana. Karena dia tahu tujuan wanita itu selain uang juga ingin mendekati Kenan kembali. Jangan tanya bagaimana Cleo mengetahui tujuan Sylviana, karena bagi Cleopatra, yang merupakan mantan penakluk para pria, tahu betul cara-cara untuk mendekati pria incarannya. Kalau kau tidak bisa membantuku juga tidak apa-apa, aku pulang. Sylviana mengambil tasnya yang ada di atas meja hendak pergi dari kediaman Meyer. Besok datanglah ke kantorku. Sylviana menghentikan langkahnya, bibirnya tersenyum sebelum menengok kepada Kenan. Terima kasih Ken, ucapnya sambil mengulurkan tangan. Kenan hanya diam, tidak menerima uluran tangan tersebut. Pukul 9 pagi, jika terlambat, tidak akan ada kesempatan kedua. Baik, aku akan datang tepat pukul 9 pagi. Sekali lagi terima kasih. Kenan hanya menganggukkan kepalanya, menatap pada Sylviana yang berlalu pergi dari kediamannya, tanpa menyadari Cleopatra yang tengah mengumpat dengan kasar karena mendengar keputusan yang diambil suaminya. Setelah melihat kepergian Sylviana, Kenan memanggil wanitanya untuk keluar dari tempat persembunyian. Ya, Kenan memang tidak mengetahui Cleo mengumpat, tapi dia mengetahui wanita itu bersembunyi di balik dinding, membuat rasa kecewa yang sempat ada di hatinya hilang dalam sekejap. Cleopatra Meyer, keluar. Kenan kembali memanggil dengan sedikit berteriak, karena wanitanya itu tidak juga mau keluar. Sial, umpat Cleo. Terpaksa keluar dari tempat bersembunyiannya, berjalan mendekat kepada pria yang udah membuatnya kesal. Dari mana kau tahu aku bersembunyi? Tanyanya dengan wajah yang ditekuk. Aku bisa merasakan dan mencium keberadaanmu. Kenan menarik pinggang istrinya, menghilangkan jarak di antara mereka. Oh ya? Leo tersenyum sinis. Karena masih kesal dengan keputusan Kenan yang menerima Sylviana bekerja di perusahaan Meyer. Kau kenapa sayang? Kenan berpura-pura tidak tahu apa yang menyebabkan wanitanya kesal. Kau masih bertanya kenapa? Kau tahu aku bersembunyi, jadi kau pasti tahu aku kenapa. Kenan mengangkat kedua bahunya dengan ekspresi yang datar. Oh ya ampun Kenan, aku kesel karena kau memberikan pekerjaan pada mantan kekasihmu itu. Kau lupa, wanita itu pernah mengkhianatimu. Ucap Cleo dengan penuh penekanan, terutama saat menyebut kata mantan kekasih. Namun bukannya membujuk Cleo yang sedang marah, Kenan justru tertawa dengan keras hingga menggema di seluruh ruangan. Aku suka melihatmu cemburu seperti ini. Kenan mengecup bibir wanitanya. Kau itu menyebalkan. Cleo memukul dada bidang suaminya, menumpahkan segala kekesalan yang sejak tadi ditahannya.
Jangan berpikir macam-macam, cukup percaya kepada aku. Kenan kembali mengecup bibir manis istrinya itu. Aku percaya padamu, tapi tidak dengan reog itu. Kenan kembali tertawa, karena teringat sebutan ulat bulu yang dilontarkan Cleo tepat di depan Sylviana, dan sekarang istrinya itu menyebut Sylviana sebagai reog. Entah sebutan apa lagi yang akan diberikan Cleo jika bertemu dengan Sylviana. Membayangkannya saja rambutnya geli. Jangan ketawa, tidak ada yang lucu. Cleo semakin kesal melihat wanitanya yang udah meraju pada level tertinggi. Kenan pun membawa Cleo ke dalam kamar agar wanita itu bisa melupakan kekesalannya sekaligus beristirahat sebelum bertemu dengan Dokter Alana. Keesokan harinya, bagaimana Bram? Apa udah aku siapkan? Tanya Kenan melalui sambungan ponselnya. Sudah Tuan. Bagus. Setelah mendapatkan jawaban yang dimintanya tadi malam, Kenan memutuskan sambungan ponselnya. Apa yang sudah kau siapkan? Tanya Cleo dari atas tempat tidur, menatap Kenan yang udah bersiap dengan pakaian kerja. Kenan hanya menjawab dengan tersenyum tipis. Jangan lupa vitaminnya diminum. Ingatnya agar Cleo meminum vitamin yang pernah dibeli oleh Bram, karena kemarin setelah bertemu dengan Alana dan melakukan pemeriksaan, hasil yang didapat baik miliknya dan Cleo sama bagusnya. Alana menyarankan agar mereka menjalani gaya hidup sehat dan meminum vitamin. Cleo menganggukkan kepala meski sedikit kecewa karena Kenan tidak menjawab pertanyaannya. Ia pun semakin kecewa saat Kenan melewatkan sarapan pagi karena terburu-buru berangkat kerja. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar bertemu dengan mantan, umpat Cleo sambil menatap mobil yang dinaiki Kenan. Come on, kau harus ingat, kau itu seorang Cleopatra, dan Sylviana bukan levelmu, jadi lupakan rasa cemburu itu. Lagi-lagi ia mengumpat dalam hati. Rasa percaya diri Cleopatra memang tinggi, namun rasa penasarannya pun tinggi, membuat Cleo memutuskan untuk pergi ke perusahaan Meyer. Sementara itu Kenan yang udah sampai di tempat kerjanya langsung berhadapan dengan Sylviana yang ternyata udah menunggu di ruangannya sejak pukul 9 kurang. Baca baik-baik sebelum ditandatangani. Kenan menyerahkan surat kontraknya kerjanya kepada Sylviana. Sylviana pun membaca berkas yang ada di tangannya, namun beberapa menit kemudian wajahnya memerah menahan amarah dengan kening yang berkerut karena tidak percaya dengan isi yang tertulis di dalam berkas tersebut. Ken, kau pasti bercanda kan? Sylviana menaruh berkas yang udah dibacanya ke atas meja. Kenapa aku ditempatkan di kantor cabang? Tanyanya dengan emosi. Bagaimana tidak emosi saat mengetahui dirinya akan bekerja di perusahaan Kenan yang ada di Singapura. Itu artinya Sylviana akan berada jauh dari mantan kekasihnya itu. Kenapa? Kau keberatan ditempatkan di sana? Tentu saja, jawab Sylviana dengan cepat. Kalau begitu pergilah, karena hanya pekerjaan itu yang bisa aku berikan, ucap Kenan dengan tegas dan raut wajah yang datar. Tapi Kenan, Sylviana menghela napas dengan kasar, karena bingung harus melakukan apa agar Kenan mau merubah keputusannya. Aku tidak bisa bekerja di Singapura karena ada Edgar di sana. Terpaksa Sylviana membawa nama Edgar karena tidak punya pilihan lain. Memangnya kenapa? Bukankah bagus? Jadi hubungan kalian bisa berlanjut kembali? Hubungan yang mana? Saat Sylviana dengan menghela napas. Sudah berapa kali aku katakan, kami tidak mempunyai hubungan apapun. Kalian tidur bersama, tapi kau bilang tidak ada hubungan? Lucu sekali. Kenan menarik satu sudut bibirnya dengan sinis. Aku memang tidur dengannya, tapi asal kau tahu, semua itu terjadi karena Kailin, ucap Sylviana. Dengan menggebu, dia emosi karena selalu disalahkan. Padahal semua itu terjadi karena perbuatan adik tersayang Kenan Meyer. Aku tahu. Apa? Pakik Sylviana dengan terkejut. Jadi kau udah mengetahui semua itu perbuatan Kailin? Ya, jawab Kenan dengan singkat. Tapi semuanya sudah berlalu. Jadi untuk apa mengungkitnya lagi? Kenan memang udah mengetahui
kalau adiknya yang menyuruh Edgar menggoda Sylviana. Itu sebabnya Kenan hanya memberikan hukuman ringan kepada Edgar, dengan membuat peri itu masuk ruangan ICU. Kalau tidak, sudah dapat dipastikan sepupunya itu berakhir di dalam gundukan tanah berwarna merah. Tadinya Kenan juga ingin memberikan hukuman pada Kailin, karena udah membuat hubungannya dengan Sylviana menjadi hancur. Tapi Kenan menyadari satu hal, jika hubungan cinta mereka memang kuat, Sylviana tidak akan mudah tergoda pada pria lain. Tapi kenyataannya, wanita itu tergoda, akan tidur bersama sepupunya. Sementara itu Sylviana yang sempat terkejut dengan perkataan Kenan, kini tertawa dengan lepas. Aku pikir dengan mengetahui dalang di balik kehancuran hubungan itu, kau akan memaafkan aku, Ken. Karena kejadian itu bukan sepenuhnya salahku. Jika Kailin tidak menjebakku, maka semua ini tidak akan terjadi. Kau benar, Kenan berkata sembari mengetuk jari di atas meja. Jika Kailin tidak melakukan semua itu, hubungan kita pasti akan baik-baik aja. Tapi aku juga tidak akan pernah tahu kau wanita yang mudah berkhianat. Aku berkhianat karena kau juga, Ken. Karena semua sikapmu, kau yang begitu posesif, selalu mengatur tidak boleh melakukan ini dan itu. Dan kau juga selalu menempatkan banyak pengawal yang membuatku tidak bisa bebas dan merasa sesak. Jika saja cintamu tidak mengekang kebebasanku, aku tidak mungkin berselingkuh dengan Edgar. Jelas Sylviana panjang lebar, membuat suasana di ruangan tersebut berbanding dan mencekam, karena keduanya kini saling diam, tidak ada yang bersuara. Kenapa dulu kau tidak pernah mengatakannya? Kalau kau minta aku pasti akan memberikan kebebasan yang kau inginkan. Mendengar jawaban Kenan yang terkesan datar membuat Sylviana kembali tertawa sinis. Aku mengatakannya, Ken. Mungkin kau lupa itu? Ucap Sylviana dengan miris, karena pria itu bahkan lupa apa yang terjadi dalam hubungan mereka. Kenan terdiam saat mengingat sesuatu. Ya, hanya pada Cleo dia bisa memberikan kebebasan, meskipun hanya beberapa hari. Hanya Cleo lah yang mampu membuatnya begitu takut kehilangan, sampai membuat Kenan rela melakukan apapun. Sedangkan dengan Sylviana, dia tidak takut sama sekali jika sikap posesifnya bisa membuat wanita itu pergi. Bahkan Kenan tidak pernah menggubris sama sekali, ataupun mengingat Sylviana pernah meminta kebebasan. Mengingat semua perbandingan itu membuatnya menyadari satu hal, hubungan yang selama ini dijalani bersama Sylviana tidak sekuat hubungannya dengan Cleopatra. Tapi sekarang kau udah bebas, jadi untuk apa? Tapi aku menyesal, Ken, potong Sylviana dengan cepat, menggenggam tangan Kenan yang berada di atas meja dengan tatapan memohon. Aku mencintaimu, aku ingin kembali, Ken. Kita bisa mulai semuanya dari awal, karena aku percaya kau masih mencintaiku, kan? Ucapnya dengan memohon. Apa yang ingin dimulai dari awal? Kalau semuanya sudah berakhir, kan? Kenan melepaskan genggaman tangan Sylviana. Aku rasa udah cukup membicarakan masa lalu. Jadi kau terima pekerjaan itu atau tidak? Aku tidak mau. Aku hanya ingin bekerja jika berada di dekatmu. Kalau begitu pergilah. Tidak, Ken? Sylviana berdiri, berjalan mendekat kepada Kenan. Aku mohon, kembalilah kepadaku. Maafkan kesalahan yang pernah aku berbuat. Sylviana memberanikan diri menyentuh wajah Kenan. Apa kau lupa? Aku selalu berada di sisimu, menemanimu saat kau belum sesukses ini. Jangan hanya karena satu kesalahan membuatmu terus marah kepadaku. Sylviana mengusap wajah tampan Kenan, walaupun pria itu menahan tangannya dengan erat. Aku tidak akan pernah kembali karena pengkhianatan, sebuah kesalahan fatal yang tidak bisa aku maafkan. Kenan mencengkram tangan Sylviana hendak menyingkirkan wanita itu dari sisinya. Namun bukannya menjauh, Sylviana justru nekat menempelkan bibir mereka. Kenan Meyer? Cleopatra yang masuk ke dalam ruangan kerja suaminya dibuat terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Cleo? Kenan yang juga terkejut saat melihat wanitanya yang tiba-tiba ada di dalam ruangan, langsung mendorong keras Sylviana hingga membuat wanita itu terjatuh ke atas lantai. Kenan, sakit, lirih Sylviana sambil mengulurkan tangan
meminta bantuan Kenan saat pria itu berjalan ke arahnya. Namun bukannya membantu untuk berdiri, Kenan justru terus berjalan melewatinya begitu saja. Sial, dia tidak mau membantuku sama sekali, umpat Silviana dengan kesal. Namun rasa kesal itu berubah menjadi senyum penuh kemenangan saat melihat Cleopatra enggan didekati Kenan. Dia yakin wanita itu pasti salah paham dengan kejadian tadi dan mengira mereka sedang berciuman, padahal dialah yang mencium Kenan.